Mukarram Pak Ustaz Muhammad Yafi. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-walihi burhanu al-mawsudi bi karamuhu wa ihsanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yu'ribu biha lisan amma tadammanahu jalamin at-tasdiq biha wal izan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan as-sadiqa fi qawlihi wa fi'lihi wal muballigha 'anillah ma amaru bi tablighihi min fardhihi wa naflihi. Abdun arsalahu Allah lil alamin bashiran wa nadhira wa ballagha risalah wa adda al-amanah wa nadharu bihi min al-ummati basharan katsira. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا عباد الرحمن الله عدد ما في الملة صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الحاضرون yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat, para guru yang saya hormati, para orang tua, para sesepuh, para ustadz, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dalam taufik, dalam hidayah, dalam inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatin buat orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Buat orang-orang tua kita yang ada di sini semua nih. Ya, buat orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus buat orang-orang tua kita, orang-orang tua daripada sahibul musibah. Wabil khusus dan wabil khusus wal khusus buat Muhammad Ali bin Mahmud. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah luaskan kuburnya, Allah terangi kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah turunkan cahaya ke dalam kuburnya dengan cahaya yang penuh dengan rahmat, cahaya yang penuh dengan ni'mah, cahaya yang penuh dengan maghfirah, ampunan atas segala dosa-dosa dan kehilafannya. Alhamdulillah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua pasti adalah seorang anak. Mungkin sudah ada yang tua, ya. Yang tua pun dulunya adalah seorang anak. Seorang anak yang mempunyai orang tua yang senantiasa bertanggung jawab kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Anak masih kecil dipelihara, dikasih pendidikan, dikasih makan, apa yang dipengen, diusahakan sama orang tuanya. Ya, itu kewajiban orang tua. Tapi setelah orang tua meninggal, ada juga tanda bakti kita, anak-anak, sebagai anak-anak, ya. Kita punya bakti yang harus kita selesaikan sampai umur kita habis, sampai kita ke kuburan.
Bakti kepada orang tua tidak akan pernah habis. Ya, orang tua yang meninggal, utamanya sekali apa itu yang mesti diurusin? Urusannya, utang-utangnya tuh kan pada saat di masjid tuh, ya, pada saat sholat jenazah tuh ditanya tuh, kira-kira siapa yang punya sangkutan? Kira-kira siapa yang punya urusan? Hubungi keluarga, tuh ya. Jangan sampai orang tua kita berhutang kepada orang lain. Rasulullah SAW sendiri ketika beliau tahu kalau jenazah yang ingin disolatinya punya hutang, dia balik badan, nggak mau sholatin, ya. Rasulullah tidak mau sholatin jenazah yang berhutang. Maka daripada itu diurusin urusan daripada orang tua kita, hutang-hutangnya harus kita selesaikan. Kemudian hal lain yaitu sambung tuh silaturahim daripada saudara-saudaranya. Dia punya adik daripada orang tua kita yang telah meninggal, dia punya kakak daripada orang tuanya yang meninggal. Disambung, jangan sampai putus. Kata orang dulu bilang, orang Betawi bilang, jangan sampai mati obor. Terus dilanjutin. Apalagi sama teman-temannya tuh, teman-teman yang sangat akrab dia gauli, teman-teman daripada orang tua kita yang meninggal, gantiin tuh posisi orang tuanya sebagai temannya, ya. Jangan sampai diputusin silaturahimnya, jangan sampai ribut waris. Banyak kan gitu tuh, diurusin warisannya, udah itu bodo amat yang lain, ribut ngurusin warisan. Jangan begitu ya. Insya Allah kita termasuk anak-anak yang saleh dan salehah. Selanjutnya kita jalanin apa yang menjadi kebiasaan baiknya, tinggalin, jangan dicontoh keburukannya, tapi kita terusin apa yang menjadi kebaikannya. Misalnya dia sering ke masjid, ya, anak-anaknya jangan sampai nggak ke masjid. Salat ke masjid gantiin orang tuanya itu, jangan sampai lupa sama masjid. Kewajiban anak laki nih, salat berjamaah di masjid. Anak laki-laki salat berjamaah di masjid 5 waktu, nggak peduli subuh dingin hujan, datang ke masjid. Jangan kalah sama orang buta. Ketika dulu tuh zaman Rasulullah tuh, di zaman Rasulullah ada seorang buta minta keringanan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya buta, jalanan gelap, penuh dengan binatang buas kadang-kadang muncul. Apakah saya boleh sholat di rumah, tidak di masjid? Rasulullah langsung bersabda, apakah kamu dengar azan itu? Apakah kamu dengar azan itu? Dengar ya Rasulullah. Maka kau wajib ke masjid. Itu orang buta digituin sama Rasulullah. Apalagi kita nih zaman sekarang nih, yang jalanannya udah rata, terang, lampu di mana-mana, terus masjidnya juga cakep. Jangan lupa juga keutamaan sholat Isya itu berjamaah. Fadilahnya ibarat melakukan sholat sunnah separuh malam. Dan ketika sholat subuh berjamaah di masjid, maka keutamaannya adalah seperti melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Kalau guru aneh pernah bilang nih, katanya, Tan, ente jangan bilang-bilang nih. Lah ini aneh bilang-bilang jadi. Tan, jangan bilang-bilang. Itu kalau subuh tuh, misalkan ada 10 orang yang datang tuh ke masjid, Allah turunin 1000, bahkan sebanyak orang di sekitar masjid itu. Misalkan 1000 orang, Allah turunin tuh ke masjid tersebut, di kampung tersebut. Ketika malaikat mengantarkan pahala yang ditujukan kepada orang di masjid di kampung tersebut, tapi ternyata yang datang 10 orang,
maka yang dapat itu 10 orang dari 1000 pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidur, yang ngorok kagak kebagian. Ya sayang tuh, itu kata guru saya. saya disuruh jangan bilang-bilang, tapi saya bocorin nanti. Jadi 10 orang itu dapat tuh 10 pahala, 10 keberkahan dibagi 10 orang. Yang lain yang tidur kagak kebagian, rugi, nggak sholat subuh berjamaah di masjid ya. Terus kebiasaan lain, misalkan orang tua kita sering ngaji itu ya. Kalau orang tua kita sering ngaji, jangan nggak ngaji. Dalam satu riwayat disebutkan tuh, selain kita mencontoh kebiasaan orang tua kita yang sering ngaji, dalam satu riwayat dikatakan tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai minimal di luar sholat membaca 10 ayat ya. Kalau kita tidak baca 10 ayat dalam sehari, maka Allah akan catat dia pada hari itu sebagai orang yang lalai. Jadi minimal 10 ayat di luar sholat setiap hari itu harus kita baca. Kalau kita tidak mau dicatat sebagai orang yang lalai. Kira-kira sanggup kan di 10 ayat sehari? Sanggup ya? Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Tadi itu kebiasaan yang baik tuh, salah satunya daripada anak-anak saleh dan salehah membayar fidyah tuh tadi. Anda lihatin ya Allah, mudah-mudahan sampai ya tadi. Amin ya Rabbal Alamin. Membayar fidyah untuk salat, untuk puasa dan salatnya. Puasa memang ada dalilnya, tapi salat dicontohkan oleh para ulama salafus saleh ya. Ulama salafus saleh, ulama terdahulu melakukan itu. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah penerusnya para nabi. Makanya apa yang dilakukan oleh ulama, maka kita wajib mengikutinya. Jangan dibilang bid'ah. Ada semua dicontohkan ya. Jangan apa-apa bid'ah, ini bid'ah. Ya Allah wa billah. Semoga fidyahnya diterima Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang terakhir, ada yang mau ngomong, jadilah kita semua nih yang ada di sini, mungkin juga nanti disampaikan sama orang di rumah ya. Jadilah kita orang yang baik. Orang yang baik akan berteman dengan orang yang baik. Pasti itu. Orang yang baik pasti akan dipertemankan dengan orang yang baik. Berkumpul dengan orang-orang yang baik. Terus banyaklah berdoa, ya Allah, karuniakan kepada kami akhir kehidupan yang baik. Akhir kehidupan yang baik. Dan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Karena ketika dikumpulkan dan kita menjadi orang yang baik, maka nanti tuh ada panggilan daripada Allah. Ya, ada panggilan yang baik yang diucapkan oleh Allah buat kita. Ini perkataan ini didengar nih sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada zaman Rasulullah. Beliau mengatakan, hal unada bidzalikan nida. Apakah aku akan dipanggil dengan panggilan yang baik itu ya Rasulullah? Naam, tunada bidzalikan nida. Apa panggilan yang baik itu? Apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma tassalam wa bikas salam wa alayka wa assalam wa hayna rabbana assalam wa rahimna jannata darus salam tabaraka rabbuna wa ta'ala ya jalali wa ikram. Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا يا الله في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. رب اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم ارحم امة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم اذكر أمة سيدنا محمد. اللهم اذكر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وبحق من أنزلت عليه الفاتحة إن الله يغفر الذنوب ويستر الذنوب وارض عنا الحبيب المحبوب وليؤجل لنا بالمطلوب ما طالب الدنيا بالمنشرة ما طالب الآخرة بالمغفرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. demikian Allah wa iyyakum ajmain billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.